Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nida Rofia Hasan. Di pertemuan 3 kali ini, saya akan membahas terkait IP address dan DHCP. IP address itu apa sih? IP address itu adalah alamat identifikasi unik yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer. IP address ini berfungsi kayak alamat rumah di dunia nyata. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu punya alamat unik agar bisa saling berkomunikasi. IP address terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu net ID dan yang kedua host ID. Net ID itu menandai jaringan, sedangkan host ID itu menunjukkan perangkat yang ada di jaringan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan cakupannya itu IP address dibagi menjadi IP publik dan private. IP publik digunakan di internet dan bersifat global, artinya tidak boleh ada duplikasi di seluruh dunia. Sedangkan IP private digunakan di dalam jaringan lokal seperti sekolah, kantor, atau rumah. IP private dapat digunakan ulang di jaringan lain asal tidak saling terhubung sehingga lebih hemat dan fleksibel untuk jaringan kecil. Berdasarkan cara pemberiannya, IP address bisa bersifat statis ataupun dinamis. IP statis adalah alamat yang diberikan secara manual dan bersifat tetap. Biasanya digunakan untuk perangkat penting seperti server agar alamatnya tidak berubah. Sebaliknya, IP dinamis diberikan secara otomatis. Bisa berubah-ubah dan biasanya digunakan pada perangkat pengguna umum seperti laptop atau smartphone. Nah, proses otomatis pemberian IP ini nanti diatur oleh protokol DHCP yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Versi IP address itu ada banyak sebenarnya, cuman IP versi 4 itu tuh versi lama yang paling banyak digunakan, terdiri dari 4 bagian angka yang dipisahkan oleh titik. Namun karena jumlah perangkat di dunia semakin banyak, alamat IP version 4 ini udah mau habis, makanya muncul versi baru yaitu version 6 yang memiliki panjang lebih besar dan mampu menampung jumlah alamat yang jauh lebih banyak, bahkan mencapai triliunan alamat unik. Setelah memahami apa itu IP address, sekarang kita masuk ke DHCP. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol yang berfungsi untuk mempermudah pengaturan alamat IP di jaringan. Dengan DHCP ini tuh kita nggak perlu konfigurasi IP satu-satu secara manual karena semuanya tuh bakal diatur otomatis sama server. Terus dalam sistem DHCP itu ada 2 peran utama yaitu server sama klien. Server itu bertugas menyediakan alamat IP untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, sedangkan klien itu tuh perangkat yang menerima alamat tersebut kayak laptop, smartphone, atau printer. Dengan sistem ini, pengelolaan jaringan jadi jauh lebih mudah dan efisien. Nah, DHCP itu punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengelola dan membagikan IP address ke banyak perangkat. Yang kedua, menjaga IP konflik, yaitu kondisi ketika 2 perangkat memiliki alamat yang sama. Terus yang ketiga itu DHCP juga dapat memperbarui IP secara otomatis jika masa pemakaian alamat sudah habis. Dan terakhir, DHCP memungkinkan penggunaan ulang IP yang sudah tidak aktif sehingga penggunaan alamat IP di jaringan menjadi lebih efisien. Nah, cara kerja DHCP itu pertama itu perangkat klien itu terhubung ke jaringan. Terus klien tuh bakal ngirim permintaan IP address ke server. Terus server tuh bakal nanggepin dengan nawarin alamat IP yang masih tersedia. Terus setelah klien menerima tawaran tersebut, server mencatatnya agar tidak terjadi duplikasi alamat di perangkat lain. Nah, proses ini tuh berlangsung cepat, bahkan dalam hitungan detik sehingga perangkat bisa langsung terhubung ke jaringan. Sekian penjelasan dari saya terkait IP address dan DHCP. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih. Ini buat ICT sama LA kalian. Di sini tuh kita gunain topologi sederhana yang terdiri dari satu server dan beberapa perangkat klien, yaitu 3 PC dan 2 laptop. Tujuan utamanya itu buat memahami bagaimana DHCP bekerja dalam mendistribusikan alamat IP secara otomatis.
Yang pertama itu saya ngatur IP address server pakai IP 192.168.10.2. IP ini saya tentukan secara statis karena server harus memiliki alamat yang tetap agar perangkat klien yang dapat terhubung dengan benar. IP ini tuh masih berada dalam jaringan 192.168.10.0 yang merupakan jaringan kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0. Dalam kelas C itu, 3 oktet pertama digunakan untuk network ID, sedangkan oktet terakhir digunakan untuk host ID atau identitas perangkat di jaringan tersebut. Kemudian saya mengaktifkan layanan DHCP server di perangkat server tersebut. DHCP ini berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien yang terhubung. Terus di sini alamat IP address-nya dimulai dari 3. Karena tuh yang 1 sama 2 udah dipakai. Yang 1 itu dipakai buat gateway atau router, terus yang kedua itu dipakai buat IP si servernya sendiri. Terus ini jumlah perangkatnya yang bisa dihubung itu 253. Karena dari total kombinasi IP dalam jaringan kelas C dengan subnet masknya 255.255.255.0 itu tuh satu alamat digunain buat network, terus satu alamat digunain buat broadcast, sehingga sisa alamat yang bisa digunakan itu 254. Cuman karena yang 1 sama 2 dipakai buat gateway sama server, maka yang tersisa tuh cuma 253. Terus nih disimpan. Selanjutnya tiap perangkat kita atur IP address-nya. Tinggal diklik yang DHCP-nya. Nah, ini nanti dia otomatis karena tadi kita setting IP address dimulai dari 3, makanya dia dimulai dari 3. Buat PC lainnya juga sama. Nah, setelah DHCP-nya itu dijalanin, itu tuh si server DHCP ini bakal distribusi IP kepada klien dengan berurutan. Yang PC 0 ini 3, 192.168.10.3 sampai ke laptop 1 ini tuh di 192.168.10.7. Nah, terus kita tes pakai simple PDU. Kalau misalnya sukses, berarti udah hasil ya. ACT kalian itu SS ini topologi, terus yang DHCP ini sama yang pemberian IP di server, terus sama konfigurasi IP pakai DHCP di tiap-tiap perangkat. Outputnya ini ya, yang tes pakai simple PDU. Nama endpoint kelas di sininya jangan lupa diisi. Udah gitu aja buat ACT-nya. Untuk LA-nya itu dijelasin satu-satu. Kayak kenapa pakai IP kelas C, kenapa harus dimulai dari yang server tuh dimulai dari 2 dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di ketentuan di LA-nya sendiri itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.